pengambilan sampah. Jadi sebulan 2 kali, jadi setiap ngambil sampah jenis apa aja yang kami ambil di pantai sama-sama kiriman, dan berapa kilo kami ada catatan biar tahu bahwa berapa sih sampah yang ada di desa Penjarakan, terutama di pesisir. Selain program kami itu untuk pengawasan wilayah di hutan dan juga penanaman pohon mangrove, kami juga ada kegiatan agroforestry. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ke BPD Sundanya telah membantu kami memberikan bibit yang kami terima dan kami serahkan kepada masyarakat. Jadi kami sampaikan edukasi kepada masyarakat, kami berikan bibit kepada masyarakat agar masyarakat bisa menanam dan menunjukkan daerah kita. Jadi kami jelaskan juga karena fungsi dari manfaat pohon itu sendiri kami jelaskan kepada petani. Selain itu juga kami memberikan salah satu pohon kayak kamalina. Jadi agar masyarakat itu juga tidak ngambil makanan ternak kembali ke hutan. Kalau mereka sudah ada bibitnya, kami berikan, distribusikan kepada masyarakat. Jadi daun-daunnya bisa untuk makanan ternak. Selain itu juga, selain pohon untuk makanan ternak, juga pohon buah. Jadi salah satu adalah kayak mangga, ada nangka, ada kelapa, menyesuaikan dengan lokasi daerah kami Penjarakan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang mendukung kami, terutama untuk pemberian bibit dari BPD Sundanya, dan juga terima kasih banyak kepada Taman Nasional yang selalu memberikan kami bimbingan dan edukasi dalam kegiatan-kegiatan pengawasan dan pembelajaran tentang lingkungan, tentang satwa, flora dan fauna pada kepala desa Penjarakan, dan juga juru desa, dan juga Pak Camat yang biasa mendukung kami setiap kegiatan-kegiatan. Kami dari Satgas Lingkungan akan terus berusaha untuk menjaga lingkungan kami, terutama di Penjarakan, dan kami punya harapan ke depannya untuk seluruh masyarakat, pada khususnya Bali dan pada umumnya seluruh di Indonesia, mungkin seluruh dunia, agar bersama-sama mari kita menjaga kelestarian lingkungan demi terciptanya bumi yang bersih, bumi yang sehat, dan juga bumi yang steril dari semua polusi-polusi. Jadi kami memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo kita bersama-sama menjaga kelestarian. Halo, selamat malam teman-teman. Ini tadi sudah lihat video teaser yang dikirim oleh Bang Hari. Kita malam ini akan berbagi cerita dan berbagi pengalaman mungkin bagaimana satu komunitas di Bali, yaitu komunitas konservasi alam di Bali. Topik yang kita angkat obrolan kita hari ini adalah dipilih oleh Bang itu satu mangrove berjuta manfaat. Kebetulan kan hari kemarin itu Hari Mangrove Sedunia, dan kebetulan juga hari ini itu adalah Hari Konservasi Alam Sedunia. Jadi kita akan coba berbagi cerita dan menggali pengalaman dari Bang Hari tentang konservasi mangrove dan bagaimana upayanya Bang Hari dan teman-teman dalam mengkonservasi mangrove di sana. Semoga ini ya di masa PPKM ini mungkin kalau saya sendiri ini jadi supaya gak bosan, jadi coba mencari teman ngobrol nih. Jadi Tulanya Talks ini. Halo Bang Ade Putra nih. Waduh, udah lama gak bersua nih. Ya, kita sambil nunggu Bang Hari dari komunitas konservasi alam di Bali nih. Kita ya. Jadi kalau kita lihat foto ini, waduh, ini sangat menakjubkan sekali. Ada mangrove, ada laut, dan
Ada gunung. Waduh, ini pasti ini Pak Dokter Begin. Halo, Bro. Ini kita masih nunggu Bang Hari dari Ketua Komunitas Konservasi Alam di Bali. Belum ada join juga ya. Mudah-mudahan jaringannya lancar. Nih. Halo Bang Nasibah. Ya, nanti sebenarnya saya sangat ini banget ini dengan Pak Dokter Begin ini harus diagendakan. Kita bincang-bincang Pak Begin. Ini Bung Begin. Sambil kita nostalgia kemenjangan. Nah, alhamdulillah. Akhirnya muncul juga Nature Conservation Community. Alhamdulillah. Mungkin udah malam kali di sana ya. Waktu Indonesia Bali di sana udah hampir jam 9 ya. Halo. Waduh, Halo Bang. ini kok tadi saya kira kemana ini. Halo, gimana kabarnya Pak Hari? Baik Bang, gimana Bang kabarnya juga? Ya, alhamdulillah lah. Ini walaupun saya sudah kangen kembali sebenarnya, kembali ke Bali. Walaupun saya kemarin bulan apa ya? Maret saya. Awal Maret saya di Bali, tapi nggak sempat mengunjungi Bang Hari nih di sana. Nah, makanya kita coba ngobrol-ngobrol lah ini. Gimana? Abang dan teman-teman di sana di penjarakan gimana? Di kondisi Aman, Bang. pandemi ini gimana? Kondisi pandemi ini gimana nih? Aman-aman aja. Aman-aman aja, tapi yang pasti kami tetap dengan protokol kesehatan Bang. Jadi dengan situasi seperti ini kami tetap melaksanakan aktivitas nih Bang. Ya harus semangat lah. Tapi kalau saya lihat apa namanya, lihat IG-nya ya masih tetap beraktivitas, walaupun mungkin di sana kan wisata kan pasti berhenti, tapi teman-teman masih kelihatan semangat, harus semangat ya. Ya, ini sepertinya mungkin teman-teman belum ada yang kenal nih, siapa Bang Hari, terus apa itu komunitas konservasi alam, mungkin bisa cerita nih. Biar ini teman-teman nih ada yang dari Jakarta nih, Pak Dr. Begin, ada dosen di IPB, mungkin berarti bisa main-main juga tuh ke sana. Ya, silakan Bang Hari, gimana cerita aja itu? Siap, selamat malam, salam konservasi untuk semuanya. Salam konservasi nih Pak Hari. Siap, perkenalkan nama saya Abdul Hari. Cuman teman-teman sering memanggil saya itu Hariri. Oh iya Hariri, makanya saya agak itu ya. Gimana Pak Hari? Ya mungkin akan banyak cerita tentang kegiatan konservasi ya. Jadi kenapa konservasi itu terbentuk? Jadi pada dasarnya tentang kesadaran Bang. Jadi komunitas konservasi alam itu terbentuk 9 tahun yang lalu Bang. Jadi udah lama juga ya. Iya Bang, lama. Cuman waktu itu didasari kenapa kami membentuk komunitas konservasi alam. Awalnya saya boleh cerita sedikit nggak Bang tentang? Ya harus cerita dong. Itu cerita nih biar teman-teman tahu. Di mana lokasinya, terus siapa, terus bagaimana sejarahnya kok bisa terbentuk itu. Pak Hari Siap bisa Bang. ya. Jadi saya ceritakan sejarah awalnya sih Bang. Awalnya saya lahir di Desa Pejarakan. Dulu saya tidak paham apa itu konservasi. Intinya yang pasti dulu saya itu bekerja, saya nggak tahu apakah itu merusak atau tidak. Saya nggak tahu, yang pasti saya bekerja untuk makan. Jadi awal dulu ya Bang ya, saya cerita pertama-tama. Jadi kenapa sampai terbentuk ini didasari saya itu kegiatan ilegal Bang, ilegal yang saya lakukan.
pasti di Taman Nasional nih. Oh iya, kok tahu bang? Terus gimana? Desa Pejarakan ini bersebelahan dengan Taman Nasional. Taman Nasional itu masuk wilayah Desa Pejarakan. Jadi dulu awal Nah, saya itu nggak paham tentang konservasi. Pekerjaan saya itu setelah saya lulus SMA itu karena juga minim pengalaman ya bang ya. Jadi ya. masyarakat di sini banyak sehari-hari pekerjaannya itu adalah mancing, ngambil ikan Mm, hias, bu karang bang. ya. Jadi sebelum tahun 2000 itu kebetulan saya sama teman-teman nih ada pesanan, ngambillah ikan saya di Taman Nasional. Jadi Wah, saya kan nggak tahu. Ya, maaf Bang. Jadi saya kan nggak tahu bang. Intinya dulu saya bekerja dapat hasil, nggak tahu rusak atau apa. Yang pasti saya pakai cyanida biar gampang. mm, Jadi waktu itu saya ditangkap lah bang di daerah Taman Nasional, tepatnya ini di sama. Tanjung. Ya, Iya, saya belum ada berarti, saya belum ada di sana itu. waktu itu kalau nggak salah Masih yang ngangkat bagus. saya, ya bang, Pak Agus Krisna masih. Ya. Ya. Jadi saya ditangkap. Pertama saya memberontak karena saya nggak paham ya. Jadi kenapa saya harus ditangkap? Karena saya bekerja. Anda pakai senida. Apa senida? Saya nggak tahu dulu. Yang tahu kan Portas untuk museum itu. Ya, ya. Singkat saya dibawa ke SPTN 3 di Pos 3 Labuan Lalang. Di sana saya bersama teman-teman ada 6 orang. Jadi Pak Agus Krisna sama Polhut juga Taman Nasional itu membimbing kami bang. Jadi Mm, kami dia diberikan edukasi, pemahaman, dan juga kami terus dipantau dan kami disarankan bang untuk ikut tes jadi pemandu di Taman Nasional. Nah, bisa diving dong. Bisa sekarang bang, dulu kan nggak bisa. Dulu pakai Ini kompresor ada, bang. ini ada jagonya diving nih, Pak Begin. Ya. Gimana Bang Ari? Nah, setelah itu kami dibina terus, kami diundang, jadi kami diajarin tentang bahasa Inggris juga ya, Ah, diberikan edukasi konservasi. Jadi diterimalah kami dengan teman-teman jadi pemandu guide Taman Nasional waktu itu, Bang. Tapi mm, tentunya di sini saya membuat satu kesepakatan sama teman-teman tidak boleh mengambil karang dan juga habitat yang ada di Taman Nasional, Bang. Jadi seiring waktu berjalan dengan hal itu terus kita komunikasi dengan Taman Nasional, terbentuklah ada ide bang waktu itu membentuk satu komunitas. Jadi tepatnya tahun 2002 bang, ya. kami membentuk komunitas konservasi alam. Kebetulan saya ketuanya. Itu anggotanya Jadi dari mana tuh? Di ah, satu desa itu? ya jadi anggota kami itu kurang lebih untuk saat ini itu 23 bang. Cuman kami membentuk beberapa komunitas juga di bawah relawan-relawan. Jadi kami ada 16 orang di Desa Pejarakan, terus yang 6 orang itu ada di desa lain seperti Hmm, Sumberkima, dan Grogak, Bang. ya. Harapan saya sih kegiatan kami ini bukan hanya di desa kami, tapi di desa-desa yang lainnya supaya kami bisa bersama-sama untuk menjaga lingkungan eh, wilayah kami, Bang. Desa Nah, kami dan juga satu kecamatan. itu kegiatannya apa aja tuh? Itu yang dilakukan oleh, yang sudah dilakukan oleh Bang Hariri ini dari awal sampai sekarang gitu. Nah, jadi pertama kita kan belum ada program waktu itu, Bang. Ya. Jadi pertama kita banyak diberikan bimbingan oleh Taman Nasional, terus oleh desa, terus juga ada Dinas Kehutanan, terus ada Delha juga. Hmm, Jadi pertama yang kami lakukan itu adalah melihat situasi. Jadi yang kami tidak pahami ya Bang ya. ya. Jadi rusaknya hutan mangrove Bang waktu itu Bang. Ya, itu kan jadi teman-teman Desa Pejarakan ini salah satu desa penyangga di Taman Bali Barat nih. Dan Ya, itu sebagian besar itu ada di pesisir ya Bang Hari ya. Mana di ya. apa itu apa aja, ada mangrove-nya mungkin apa seperti apa, terus apa daerahnya di sana itu.
Ya, jadi awalnya karena di sini kesadaran ya Bang. Jadi Ya, beberapa tahun mencoba sama teman-teman komunitas yang bergabung di komunitas konservasi alam, dan juga kami itu melihat rusaknya hutan mangrove ah, karena tidak sadarnya masyarakat bahwa pentingnya hutan mangrove itu Bang. Jadi banyak nah itu. masyarakat, ya Iya, Bang. ya, ya, ya. Jadi apa namanya ya? Itu kan topik kita malam ini tuh, obrolan kita kan katanya Bang Hari memilih ini mau cerita tentang satu mangrove per juta manfaat. Nah itu gimana tuh intinya? Sebelum Bang Hari dan komunitas bergerak, itu kondisi mangrove di sana itu seperti apa gitu? Nah, karena ya kalau saya cerita lagi, saya dulu kan memang saya lahir di Pejarakan ya. Ya. Awal itu saya masih anak-anak itu Bang. Kalau karena juga hotel waktu itu cuma ada satu, jadi masyarakat juga masih hutan, masih lebat ya Bang ya. Ya. Jadi saya kalau masih di pinggir itu langsung dapat ikan tuh Bang. Jadi kerang namanya ikannya Bang. Oh, Ada juga kerang itu sangat gampang, mudah waktu itu ya. Dan beberapa kepiting juga gampang kita nyari waktu itu. Jadi setelah seiring waktu berjalan kami tidak paham karena pekerjaan susah pada waktu itu, kita juga belum adanya masuknya orang tidak paham bahwa pakai LPG atau tidak. Jadi apa namanya, masyarakat itu banyak yang nebang pohon mangrove Bang. Jadi hmm. untuk pagar gitu. Terus untuk untuk masak, terus juga untuk ngambil daunnya untuk makanan ternak. Jadi Iya. rusak. Oh itu untuk ternak juga ya? Itu mangrove bisa untuk ternak juga? Iya Saya bang, bisa yang bang. saya tahu itu dia ngambilin itu yang ngerabas-rabas di hutan itu. Oh, mangrove juga di itu ya? Diambil juga ya sama warga ya? Iya, jadi ada jenis mangrove di sini itu Avicennia bang. Jadi Ya, ya. itu untuk makanan ternak. Jadi pada gundul itu. Nah, saya Itu cerita untuk apa kembali itu? untuk makanan ternak. Ya. Jadi setelah saya ditangkap, edukasi, kerusakan banyak yang terjadi, terus kita mancing juga agak susah, terus cari kerang juga agak susah, jadi muncul waktu itu kesadaran, ayo kita membentuk satu komunitas didasari dengan memang apa yang kami lakukan itu merusak. Jadi kita menembus dosa sekarang Bang, harus memperbaiki. Jadi apa yang Ya, kami ada. lakukan. Harus merasakan dulu akibatnya baru sadar ya. Ya, jangan sampai Ya seperti itulah. mungkin. Terus, Bang. Nah, seiring waktu berjalan dengan sampai sekarang ini, Bang, kami akan berusaha sebagai masyarakat desa Pejarakan, komunitas, bagaimana apa yang kami lakukan sebelumnya merusak, kami akan memperbaiki alam ini, terutama hutan mangrove ya, Bang. Kami rasakan sangat efeknya luar biasa, apalagi saat-saat sebelumnya itu agak susah mancing juga agak susah, kerang agak susah Terus juga. apa yang dilakukan? Yang dilakukan Bang Hari ini dengan apa teman-teman di itu di Satgas itu, di komunitas. Jadi begini, Bang. Sama teman-teman karena kita itu di pesisir rumah ya Bang ya. Iya, Jadi iya. tentu lihat langsung laut, langsung mangrove rusak. Jadi kita berpikir Bang. Jadi beberapa titik itu daerah kami sudah ada mulai abrasi. Iya. Jadi kita komunikasi, diberikan bimbingan, edukasi sama Taman Nasional. Akhirnya kami banyak paham ya bagaimana Iya. menanam mangrove, restorasi hutan mangrove. Jadi akhirnya kami melakukan bersama teman-teman itu karena seadanya tidak ada biaya Bang. Jadi kita ambil mangrove dari batang itu langsung Wah, kita tanam. Jadi nggak pakai ah, polybag zaman-zaman sekarang ini modelnya seperti itu. ya, ya janganlah itu juga itu kan kalau ada alternatif lain nggak perlu pakai yang apa mengurangi plastik juga. Nah itu jadi salah satu kegiatan itu rehabilitasi ya. Memang itu ya apa kondisi di sana juga mangrove-nya sudah kurang baik itu Bang Arifin. Kondisinya seperti Iya, apa tuh di mangrove di Desa Pejarakan? jadi rusaknya sangat parah sekali Bang, karena kita sempat ngukur juga sama teman-teman ya. Jadi Ya. kebetulan dibantu oleh Taman Nasional dan juga dinas, kita ngukur panjang pantai Desa Pejarakan itu 14,23 Bang, panjang pantai sepadan pantai Kilometer. kilometer. Wah lumayan. Jadi itu ada Taman Nasional ya. Jadi Ya.
waktu itu parah sekali rusak bang. Jadi kami sadar dengan hal itu. Akhirnya kami sekarang ini mulai melakukan penanaman mangrove tentunya dengan sesuai peraturan di mana harus kami tanam karena kami tidak harus tanam semuanya ya bang ya. Jadi Ya. di daerah Labuan tidak kami tanam ya syukurlah sampai sekarang ini hutan mangrove dengan panjang pantai garis pantai itu kurang lebih 60% sudah mulai tumbuh mangrove-nya jenis Nah, Rhizopora bang. itu udah ditanam ini, direhabilitasi oleh Bang Hariri dan teman-teman tuh. Iya bang, jadi saya sama teman-teman, terus sama relawan, untuk saat ini kami kan mengajak beberapa teman dari masyarakat Desa Pejarakan, khususnya pesisir, nelayan, itu untuk melakukan penanaman. Tapi kami tetap melakukan penanaman setiap tahun bang, jadi kami ada momen-momen tertentu. Kami punya target setiap tahun sih 5.000 penanaman bang. Dengan Lumayan kerusakan. tuh. Lumayan tuh teman-teman kalau ada yang mau bantu berkolaborasi dengan Bang Hariri di Desa Pejarakan sana di Bali sambil jalan-jalan sambil itu berpartisipasi aktif tuh sama Bang Hariri dan komunitasnya untuk menanam ya. Itu mungkin ya Bang. Kalau teman-teman nih apa namanya bisa ikut itu. Siap, jadi saya sangat bersyukur kalau ada teman-teman yang bisa bergabung ikut bersama-sama kegiatan restorasi hutan mangrove di Desa Pejarakan kami. Jadi saya sangat mengharap sekali untuk teman-teman sih Bang. Jadi kami juga ingin belajar banyak juga dari teman-teman yang ikut, dan utama juga kepada Abang. Ya nanti Jadi ya terus itu udah ada persemaian gitu ya, terus ada pembibitan gitu, ada upaya itu yang dibuat gitu, yang sudah dibuat nah oleh kalau teman-teman. untuk mangrove sih kami nggak ada Bang. Jadi begini sih, karena kami tidak ada biaya dan juga kami sudah kami lakukan terus. Jadi kami pilih bibit yang memang sudah tua, siap tanam seperti jenis Rhizopora, Cereopaga itu. Jadi kami ambil batang yang sudah tua, yang cincinnya sudah kuning. Jadi kita tanam Bang dengan jarak Ya, 1 meter. Jadi seperti itu. Jadi kami lakukan itu 1 bulan 2 kali Bang. 1 bulan Jadi 2 kali. ya, jadi kami mengharap juga kami punya komitmen luangkan waktu dalam 1 bulan 2 hari untuk Wah, lingkungan dan iya itu juga kami ya. Bang. Kalau kita dalam waktu 30 hari, ya, teman-teman nih, 30 hari, terus kita hanya meluangkan minimal 2 hari saja itu udah cukup hebat ya. Bisa bagus juga tuh. Jadi ya bisa lari dari rutinitas gitu kan, sambil kita ikut berpartisipasi menjaga lingkungan dan untuk memperbaiki lingkungan di sekitar kita ya. Itu minimal 2 hari tuh. 2 hari itu ngapain aja tuh, Bang Hardi? Jadi kami punya target sekarang kegiatan kami itu 1 bulan 2 kali itu untuk kegiatan lingkungan terutama di mangrove. Satu kami itu penanaman, selain penanaman itu juga Bang, kami itu ngambil sampah-sampah Bang. Jadi Oh, clean kadang-kadang up. Ada clean up ya gitu. ya, clean up sampah. Jadi kita tahu di Bali terutama ya Bang ya, apa kita juga nggak tahu sampah dari mana, awal hujan itu sampahnya Ya, luar ya. biasa. Sampah kiriman nyangkut di mangrove ya. Iya, jadi kami tetap menjaga itu. Kalau sampah tidak dibersihkan kan tentunya banyak beberapa itu yang nyangkut, akhirnya bibit kami mati. Dan Ya, untuk saat ya. ini juga masih banyak itu lahan yang kami masih kosong untuk kami tanami Bang. Tuh kan. Jadi Ya, itu bisa ini kan teman-teman mungkin nanti saya dan organisasi saya juga bisa berpartisipasi lah nanti like di iyalah, teman-teman teman sebumi mungkin nanti kita bisa sama-sama lah berkolaborasi dengan Bang ini. Terus selain clean up apalagi Bang yang tadi kan rehabilitasi kita berbuat pembibitan terus itu ada sekitar 5.000 itu ya 5.000 hektar ya yang masih belum ditanami itu perlu direhabilitasi. Terus apalagi kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bang Hardi dan teman-teman ini di sana? Jadi kembali ya Bang. Jadi kita apa yang kami lakukan untuk saat ini sih kami tidak melihat yang pasti, tujuan kami bagaimana tetap menjaga lingkungan di sekitar kami dan juga desa-desa dengan harapan
masyarakat bisa sadar bahwa pentingnya menjaga alam, Bang. Karena kami punya prinsip bahwa menjaga alam itu bagian dari ibadah. Jadi dapat pahala lah, Nah, Bang. ya, Jadi seperti insya Allah. Ya. kita luangkan waktu. Jadi kegiatan kami untuk saat ini sih, Bang, satu adalah pengawasan, Bang. Oh, Pengawasan, monitoring itu area gitu. ya, pengawasan wilayah bersama bapak-bapak dari Taman Nasional, sama teman-teman dari Desa Pejarakan. Salah satu yang kami awasi adalah Jalak Bali, Bang. Karena Bali Barat kan ada Jalak Bali sudah mulai sampai ke Desa Pemutaran, ke Mangrove kami jaga. Karena itu salah satu ikon Taman Nasional Bali Barat yang harus tetap kami jaga, Bang. Jadi seperti itu. Ya, tadi ada Dan itu, saya lihat di Instagramnya itu ada edukasi juga ya, Bang Aldi. Edukasi oh ke iya, Bang. anak-anak gitu. Ya, jadi kami ada kegiatan juga edukasi kepada anak-anak di dalam 1 bulan 2 kali itu kami kegiatan edukasi bersama anak-anak. Jadi kegiatan yang kami lakukan bersama anak-anak dan juga masyarakat sih, Bang. Jadi kami selain itu pembersihan di pantai dan juga penanaman, kami pembersihan di sekitaran lingkungan kami. Kebetulan desa kami ini kan langsung dekat sama wilayah Taman Nasional. Jadi Ya, kita edukasi anak-anak dengan memberikan pemahaman tentang konservasi, fungsi dan manfaat. Jadi selain itu kita ajak anak-anak itu turun ke lapangan untuk sama-sama mengambil sampah. Ngambil sampah, penanaman mangrove, dan juga memberikan pemahaman tentang satwa. Karena saya juga punya teman, Bang, yang paham tentang satwa, Bang Darno tuh. Jadi saya apa-apa banyak tuh? belajar dengan Bang Darno itu juga. Dia, Apa-apa? ya, jadi salah satu gini, Bang. Jadi dulu kan saya juga nggak paham itu tentang ular, kera, buaya. Jadi kebetulan ketemulah sama Bang Darno. Jadi saya diajar pertama sih geli-geli. Akhirnya kita coba. Oh iya, jadi banyak yang apa yang diberikan pemahaman oleh Mas Darno tentang beberapa satwa, kita coba ke masyarakat yang melihara ular, sanca, kera, terus beberapa kayak ada yang landak itu, Bang, kita datangi dan kita Ya. sosialisasi, diskusi, memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak mengambil satwa lagi di alam liar. Jadi seperti Wah, burung juga. Jadi seperti ya, itu yang kami lakukan, Bang. Jadi kami punya keren. Ya. harapan besar bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan alam, dengan satwa. Jadi enak jadi seperti itu, Bang. Ya. Jadi dan kami juga didukung sama desa, kami sudah membuat beberapa peraturan perdes, diperdeskan Wah, tentang hebat penanganan itu. sampah, tentang satwa, dan juga didukung oleh para rembang, oleh awik-awik adat. Para adat ya, para adat. Iya, jadi seperti Ya. itu. Jadi dengan hal itu kita punya kekuatan untuk lebih banyak bagaimana memberikan tindakan secara edukasi kepada masyarakat bahwa ini dilindungi, ini tidak boleh dipelihara. Hutan mangrove harus dijaga, tidak boleh ngambil terumbu karang. Jadi seperti itu, Bang. Jadi Ya. butuh keseimbangan lah kami dengan apa untuk saat ini filosofi kami, Bang. Trihita Karana, Bang. Oh iya iya, di Tekarana di Bali ya. Gimana tuh? Mungkin teman-teman ada yang bukan orang Bali. Apa itu di Tekarana itu? Kalau ini. Ja- Halo, Bang. Iya, Bang. Iya. Gimana Jadi jadi Tekarana itu ininya? gimana, Bang? Ya, Trihita Karana itu gimana tadi? Apa itu yang menjadi dasar filosofis Bang Hari dan teman-teman di Bali untuk apa berbuat untuk kebaikan untuk alam itu ya? Ya, yang pasti apa yang kami lakukan dengan filosofi yang ada di Bali, bagaimana kita menjaga keseimbangan, menjaga alam antara manusia, alam, dan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan segalanya, kita sebagai manusia harus menjaga alam itu supaya terciptanya keseimbangan, Bang, ekosistem. Jadi kita juga harapannya masyarakat itu tidak sembarangan menebang pohon, tidak sembarangan memburu satwa. Bagaimana kita tetap bisa hidup berdampingan menjaga. Apalagi dengan situasi seperti ini, Bang. Musim-musim Iya. COVID, kalau kurangan pohon kan siapa yang nanti apa namanya memproses polusi yang kita hasilkan. Karena kita butuh lah terumbu karang sama pohon karena sedikit banyaknya
kita tahu pohon menghasilkan oksigen. Mungkin apa polusi-polusi yang dihasilkan oleh ini bisa diproses oleh beberapa pohon dan juga terumbu karang, Bang. Ya, keren banget sih, Bang. Apa namanya, tadi kita udah cerita dari apa yang sudah dilakukan dan teman-teman gimana Bang Hariri dulu ikut berpartisipasi dalam merusak lingkungan, akhirnya sadar dan akhirnya bisa berbuat ya dari itu melalui rehabilitasi, terus ada edukasi juga, ada monitoring atau patroli bersama pemerintah. Wah, itu udah keren banget itu. Nah, ini kalau Bang Hariri dengan teman-teman di sana, rencana ke depan apalagi nih yang akan dilakukan oleh Bang Hariri di sana?